Ini sebuah kisah tentang perjuanganmu kini dan nanti. Sebuah perjuangan yang patut dibanggakan. Sebuah kisah yang tak akan usang dimakan usia. Kemarin, sekarang, dan nanti. Merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita memulainya di sini, di tempat ini, menapak tilas kembali perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan. Perkenalkan, saya adalah Hidayati. Saya adalah seorang warga negara Indonesia yang sangat cinta tanah airnya. Dan cerita ini kita mulai kembali. (17 Agustus 1945), tepatnya pada hari Jumat jam 10 pagi, bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di halaman rumah kediaman Syekh Faraj bin Martak, dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Naskah yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta, yang diketik oleh Sayuti Melik dan BM Diah, tokoh pers dan pejuang kemerdekaan, yang menyimpan naskah yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan pada akhirnya proklamasi pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta, yang dipergunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih adalah tiang bambu. Dan ini adalah bunyi proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Lalu bagaimanakah kita sekarang dalam mengisi kemerdekaan ini, apalagi di masa pandemi? Karena kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini adalah buah dari perjuangan para pahlawan yang sangat panjang, maka kita pun mengisinya dengan penuh semangat dan harus lebih produktif lagi. Walau di tengah wabah COVID Corona seperti ini, kita harus tetap memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Sebenarnya banyak hal positif yang harus kita jadikan teladan dalam hal semangat dari para pahlawan, yaitu kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Kita harus terus semangat dalam berkarya dan beraktivitas. Yang harus kita ingat adalah makna dari kemerdekaan adalah kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan keadaan. Yang kedua adalah saling bekerja sama dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, saling mengerti dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Serta yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai.
Mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini memang tidaklah mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan kita sebagai manusia hanya bisa terus berusaha. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Semoga kita diberikan kemudahan dan kekuatan, karena sejatinya hidup adalah perjuangan yang harus kita perjuangkan agar bisa lebih baik lagi. Teruslah melangkah dan jangan pernah berhenti, karena kehidupan terus berputar. Walau di tengah wabah COVID Corona seperti ini, kita harus terus memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa berkarya, mandiri, dan penuh dengan inovasi? Ini memang tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Yang harus kita lakukan adalah cari kemampuan yang kita miliki. Pasti ada, karena kemampuan setiap manusia berbeda-beda. Lalu, dengan kemampuan tersebut, berkaryalah. Berkarya untuk anak bangsa. Jika kamu adalah seorang pendidik, maka berkaryalah untuk membuat media-media pembelajaran. Awalnya memang tidak mudah, karena terus terang saya tidak paham sekali bagaimana cara membuat video yang benar untuk pembelajaran. Saya pun masuk ke dalam komunitas, kemudian saya sering bertanya tentang apa saja, tentang cara membuat video yang belum saya ketahui, tentang cara membuat dan memberikan serta menampilkan sebuah karya yang lebih baik lagi. Dari situ saya belajar keyakinan, keteguhan, dan kemandirian. Semuanya harus dilakukan. Jika ada keinginan, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Itu pasti. Dan terus berdoa agar kita dimudahkan dalam proses belajar apapun. Proses belajar untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya adalah kemandirian. Kemandirian harus dipupuk dan dibina terus, bahwa kita mampu kalau kita berusaha. Terus terang, awalnya saya juga tidak mandiri. Saya selalu bergantung kepada teman yang bisa dalam hal membuat video. Namun lama-kelamaan saya harus berusaha untuk bisa. Lalu apakah saya pernah merasa tidak bisa melakukan atau membuat video dengan baik? Tentu iya, karena ketika saya belajar, saya menemukan banyak kesalahan. Nah, dari kesalahan itu, saya belajar untuk membuat video lebih baik lagi. Bagi saya, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berusaha, maka lakukanlah sebaik mungkin. Dan jangan lupa kita selalu mandiri dan selalu berinovasi. Semoga langkah kita, langkah saya, langkah teman-teman semuanya tidak terhenti karena ada wabah COVID Corona. Tetaplah mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini dengan hal-hal yang positif. Semoga dimudahkan dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita pasti mampu melakukannya. Semangat selalu. Semangat berkarya, semangat mandiri, semangat berinovasi.
dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.